Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I hope that all of you are fine today and then you can join the meeting of English classroom. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian sehat selalu dan bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh bahasa Inggris. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas chapter 2. Pas meeting ada dua pertemuan, yaitu pertemuan 1 dan pertemuan 2. Chapter 2, we will discuss about let's live a healthy life. Ya, mari kita hidup pada kehidupan yang sehat. Oke, apa saja yang akan kita pelajari pada chapter 2? Sebenarnya ada dua, yaitu the state, the purpose of doing something, and then the second is agreement and disagreement. Tapi untuk yang chapter 2 untuk yang pertemuan pertama, kita akan membahas satu, yaitu apa? We will learn satu, to set the purpose of or intention to do something, yaitu untuk menyatakan maksud atau tujuan melakukan suatu tindakan. Kemudian yang kedua, to ask about the purpose to do something, untuk menanyakan maksud atau tujuan melakukan sesuatu tindakan. Next, untuk menyatakan suatu tindakan kita bisa menggunakan 3 cara. Ya, to state the purpose to do something, we can use 3 ways. The first is to, and then in order to, and then so that. Ya, saya ulangi ya, untuk menyatakan suatu tujuan melakukan suatu tindakan itu ada 3 cara, yaitu yang pertama we use conjunction, kita menggunakan conjunction. Conjunction itu apa? Kata sambung atau kata penghubung, yaitu number 1 to, number 2 in order to, and then number 3 so that, yang artinya sama, yaitu untuk, supaya, atau agar. Jadi artinya to, in order to, so that itu artinya sama, yaitu apa? Untuk, supaya, atau agar. Nah, sekarang the first, let's discuss how to set the purpose using to. Sekarang mari kita bahas bagaimana menyatakan suatu tujuan, yaitu menggunakan conjunction to. Ya, pattern polanya to, yaitu yang satu adalah action plus to and then plus verb 1. Saya ulangi, action itu adalah tindakan, kemudian to, kemudian plus verb 1. Example, number 1, they exercises every day to have strong bodies. Perhatikan, they exercise every day to have strong bodies. Mereka berolahraga setiap hari supaya mempunyai tubuh yang kuat. Perhatikan, tindakannya apa di sini? Tindakannya adalah they exercise every day, itu adalah tindakannya. Kemudian goal-nya atau purpose-nya adalah have strong bodies, yaitu supaya apa? Mempunyai tubuh yang kuat. Number 2, I must study hard to pass the final exam. I must study hard to pass the final exam. Saya harus belajar giat supaya lulus ujian nasional. I must study hard to pass the final exam. Saya harus belajar giat supaya atau agar ya lulus ujian akhir. Jadi tindakannya apa di sini? Tindakannya adalah I must study hard, itu merupakan action. Kemudian to pass the final exam adalah goal-nya atau tujuannya, ya. To state the purpose of doing something. Kemudian number 3, I painted the wall white to make the room look brighter. Saya mengecat dinding berwarna putih supaya apa? Ruangannya nampak lebih bersinar, lebih terang, lebih cerah. Jadi tindakannya apa? I painted the wall white, itu adalah actionnya. Kemudian to make the room look brighter itu adalah
tujuannya atau goalnya. Perhatikan setelah to, after to followed by verb one, to have, to pass, and then to make. Have, pass, make itu adalah kata kerja bentuk satu, ya, verb one atau kata kerja dasar. Jadi kita tidak boleh menambah apapun setelah kata to. Ya, paham? Ya, jadi saya ulangi, yang to polanya action plus to and then plus verb one. The next. Kemudian yang number 2, action plus to plus be. Tadi kalau action plus to followed by verb one, sekarang action plus to followed by be. Kenapa be? Karena diikuti oleh adjective atau adverb. Adjective adalah kata sifat, adverb adalah kata keterangan. Example, we should eat nutritious food to be healthy. Kita seharusnya makan makanan yang bergizi supaya sehat. Healthy itu adalah kata sifat. Ya, jadi healthy kata sifat, maka sebelum healthy ada be. Be kemudian plus kata sifat, ya. Be healthy. Number 2, they woke up early to be on time to work. Mereka bangun pagi-pagi supaya tepat waktu untuk berangkat kerja. To be on time. On time itu adalah juga kata sifat, ya. To be on time. Tidak boleh to on time to work. Ya, jadi harus menggunakan be. Seperti nomor 1 juga tidak boleh to healthy. We should eat nutritious food to healthy. Salah, harus menggunakan to be karena healthy merupakan kata sifat. Kemudian number 3, she practice English every day to be the first winner in English Daring Story Competition next month. Dia berlatih bahasa Inggris setiap hari supaya menjadi juara 1 pada lomba cerita bahasa Inggris bulan depan. To be the first winner. Nah, itu juga merupakan kata sifat. Ya, jadi menggunakan kata be. Jadi ada 2 polanya. Yang tadi pertama apa? Pertama adalah action plus to plus verb one. Kemudian yang kedua adalah action plus to plus be. Adjective atau adverb, ya, diikuti adjective atau adverb. Yaitu yang pertama adalah penggunaan conjunction to yang menyatakan to set the purpose of doing something. Kemudian berikutnya, and then the next. Kemudian kita lanjut menggunakan yang kedua, conjunction yang kedua adalah in order to. Let's discuss how to set the purpose using in order to. Kita bahas penggunaan kata in order to untuk menyatakan tujuan melakukan suatu tindakan. Polanya sama dengan to tadi, ya, the pattern. Number 1, action plus in order to plus verb one. Action, tindakan, kemudian tujuannya menggunakan in order to, kemudian plus verb one atau kata kerja dasar, tidak ditambah apapun. Example, they exercise every day in order to have strong bodies. They exercise every day in order to have strong bodies. Mereka melakukan olahraga supaya mempunyai tubuh yang kuat. In order to, diikuti kata kerja bentuk 1. In order to have, ya, in order to have. Number 2, I must study hard in order to pass the final exam. I must study hard in order to pass the final exam. Saya harus belajar giat supaya lulus ujian. I must study hard itu merupakan action atau tindakan. In order to pass the final exam itu merupakan goal atau tujuannya. Oh ya anak-anak, di sini ada kesalahan penulisannya, ya. Seharusnya the exercise tanpa s. Ya, ini baru saya lihat.
The exercise tanpa S karena subjeknya they, ya. Kemudian number 3, I painted the wall white in order to make the room brighter. I painted the wall white itu adalah actionnya, tindakannya. Saya mengecat dinding berwarna putih supaya ruangannya nampak lebih cerah. In order to make the room brighter itu adalah tujuannya atau to set the purpose of doing something. Jadi polanya sama dengan yang to tadi ya. Jadi kamu boleh menggunakan yang to maupun in order to karena polanya sama. Nah, selanjutnya yang room 2, action plus in order to plus be, ya. Kalau be diikuti dengan tadi apa? Adjective atau adverb. We should eat nutritious food in order to be healthy. We should eat nutritious food in order to be healthy. We should eat nutritious food itu adalah action atau tindakannya. Kemudian goalnya adalah in order to be healthy adalah goalnya atau the purpose of doing something. Kita harus makan makanan yang bergizi supaya sehat, agar supaya, ya. Kemudian number 2, he wakes up early in order to be on time to work. Dia bangun pagi-pagi supaya tepat waktu untuk berangkat kerja. He wakes up early itu adalah action atau tindakannya. Kemudian in order to be on time to work itu adalah the purpose on the goal-nya atau apa? The goal of doing something. Tujuan melakukan suatu tindakan. Number 3, she practice English every day in order to the first winner in English telling story competition next month. She practice English every day is an action, itu adalah tindakannya. Dia berlatih bahasa Inggris setiap hari in order to the first winner in English telling story competition next month adalah tujuannya atau goalnya, ya, the purpose of doing something. Kemudian nomor 3, in order to plus verb 1 plus action. Kemudian in order to be adjective and adverb. Maksudnya apa di sini? In order to itu boleh diletakkan di depan, ya, di depan atau di awal kalimat. Jadi tidak harus di tengah. Tapi dilihat cara penulisannya. In order to have strong body, the exercise every day. In order to have strong bodies, the exercise every day. Untuk mendapatkan tubuh yang kuat, mereka olahraga setiap hari. In order to pass the final exam, I must study hard. Supaya atau agar lulus ujian, saya harus belajar giat. Number 3, in order to be on time to work, he wakes up early, ya. In order to be on time to work, he wakes up early. Kurang up, ya. Kemudian yang number 4, in order to be healthy, we should eat nutritious food. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 adalah pola yang pertama, in order to, and then plus verb 1, and then plus action. Ya. Kemudian yang number 3, itu in order to, kemudian plus to, kemudian plus be karena adjective dan adverb. Nomor 3 dan nomor 4 itu setelah to diikuti oleh adjective atau adverb, maka ditambah dengan be, ya, sama dengan polanya yang to tadi, ya. Jadi polanya sama persis dengan yang to tadi. Jadi yang saya ulangi, kita sudah belajar penggunaan conjunction to and order to. To apa digunakan used to state the purpose of doing something, untuk menyatakan tujuan melakukan suatu tindakan atau action. Dan sekarang in order not to, ya, in order not to atau supaya tidak. Jadi in order not to atau in order itu bisa dibuat kalimat negatifnya dengan menambahkan kata not setelah order. In order not to have weak bodies, the exercise every day.
untuk supaya tidak mempunyai tubuh yang lemah, mereka olahraga setiap hari. Ya. Betul. I must study hard in order not to fail the final exam. Saya harus belajar giat setiap hari supaya tidak gagal pada ujian akhir. Number 3, he wakes up early in order not to be late to work. Dia bangun pagi-pagi supaya tidak terlambat untuk bekerja. Jadi ini in order not to itu untuk kalimat negatif. Ya. Dan sekarang yang ke berikutnya, tadi sudah kita bahas penggunaan conjunction to, in order to, untuk menyatakan to state the purpose of doing something. Kemudian kita lanjut pada conjunction yang ketiga adalah penggunaan so that, yang artinya sama ya, supaya. The pattern, polanya sangat berbeda dengan penggunaan pada kata to and in order to. The pattern, action, plus so that, and then plus clause. Clause itu adalah kalimat ya, jadi harus ada subjek, predikat atau verb plus objek. Kalau to, in order to tadi diikuti oleh verb 1, jadi tidak ada subjeknya. Example number 1, they exercise every day so that they have strong bodies. They exercise every day so that they have strong body. Mereka berolahraga setiap hari supaya mereka mempunyai tubuh yang kuat. So that, perhatikan setelah kata so that ada subjek they, ya. So that kemudian followed by they, ya. They have verb, ya. Kemudian strong body object. Paham ya? I must study hard so that I will pass the final exam. Saya harus belajar giat supaya saya lulus ujian. So that I will. So that. Kemudian setelah so that ada subjek yaitu I ya. Kemudian diikuti dengan predikat dan objek. Number 3, he wakes up early so that he will be on time to work. Dia bangun pagi supaya dia dapat tepat waktu untuk bekerja. Ya, so that. Kemudian diikuti dengan he, subjeknya he. Biasanya untuk penggunaan kata so that kita untuk yang clause-nya kita menggunakan kata atau tenses present future ya. I will pass the final exam. He will be on time to work. Ya, sudah paham ya? Jadi so that diikuti dengan clause yaitu subject plus verb plus object. Jadi setelah so that pasti ada subjeknya untuk membedakan antara to, kemudian in order to, dan so that itu adalah kalau to, in order to itu followed by verb 1 langsung pada kata kerja bentuk 1. Tapi kalau so that itu diikuti dengan subjek. Jadi setelah so that pasti ada subjeknya. Itu nanti untuk kunci pengerjaannya semacam itu atau pembuatan conjunction yang menyatakan apa? The purpose of doing something. Ya. Dan sekarang kita latihannya. Example ada 7 soal di sini. Number 1, they leave early, bla bla bla, they wouldn't be late. Jadi kamu isi dengan menggunakan kata so that atau in order to. Perhatikan yang number 1, they leave early, bla bla bla, they wouldn't be late. Isinya apa di sini? Perhatikan karena setelah titik-titik itu ada kata they tadi, maka kita menggunakan kata apa? So that, ya. They leave early so that they wouldn't be late. Ada kata they di situ, ya. Kuncinya pada kata they. Kemudian number 2, bla bla bla, keep clean our school. We should put more rubbish than. Bla bla bla, keep clean our school. We should put more rubbish there. Perhatikan kata keep di situ. Keep di situ merupakan kata kerja bentuk 1.
Kalau diikuti dengan kata kerja bentuk satu, maka kita menggunakan apa? Menggunakan in order to, ya. In order to keep clean our school, we should put more rubbish there. Kemudian number 3, she goes jogging every morning. She goes jogging every morning. Bla bla bla, keep fit. Perhatikan kata kerjanya. Setelah bla 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 atau titik diikuti dengan kata kerja bentuk satu, maka isinya apa? Isinya apa anak-anak? In order to, ya, in order to keep fit, ya. Kemudian number 4, John took a map. John took a map. Bla bla bla, he wouldn't get lost. John took a map. Bla bla bla, he wouldn't get lost. Perhatikan di situ setelah titik ada kata he. Berarti kalau ada subjek kita menggunakan apa? Menggunakan so that. Ya. John took a map so that he wouldn't get lost. Kemudian number 5, we are wearing hats, bla bla bla, we won't get sunburns. We are wearing hats, bla bla bla, we won't get sunburns. Itu berarti setelah bla 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 atau titik ada kata we atau subjek, maka kita menggunakan apa? Menggunakan so that. Ya. He read a really boring books at bedtime, bla bla bla, get sleep. Get diikuti kata kerja bentuk satu, ya, diikuti kata kerja bentuk satu, maka kita mengisinya dengan apa? He read a really boring book at bedtime in order to, ya, in order to get sleep. Kemudian number 7 terakhir, they hid the ball under the bed, bla bla bla, nobody could find it. Perhatikan nobody itu merupakan apa? Subjek. Maka isinya apa? Kalau setelah titik-titik kemudian diikuti dengan subjek, maka isinya apa? Isinya so that. Ya, jelas ya. Jadi kuncinya kalau mengerjakan soal semacam ini, kalau diikuti dengan subjek seperti nomor 1 itu ada kata they, kemudian nomor 4 ada kata he, kemudian nomor 5 itu ada kata we, kemudian nomor 7 itu ada kata nobody, maka diikuti dengan so that. Tapi kalau tidak ada subjeknya, langsung pada kata kerja bentuk satu seperti nomor 2 keep, nomor 3 keep, and then nomor 6 get, itu maka menggunakan in order to atau to. Paham ya? Nah, sekarang kita sudah belajar yang pertama, yaitu apa? To state the purpose of doing something by using conjunction to, and then in order to, and then so that. Tujuannya artinya sama, yaitu agar atau supaya. Ya. Kemudian kita lanjut, yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi pertama adalah to state the purpose of doing something. Kemudian yang kedua adalah ya sekarang yang kedua, to ask about the purpose of doing something, yaitu menanyakan tujuan melakukan suatu tindakan. Kalau yang pertama tadi menyatakan tujuan melakukan suatu tindakan, sekarang yang room 2 kita akan membahas tentang apa? To ask about the purpose of doing something. Jadi menanyakan tentang tujuan melakukan suatu tindakan. Kemudian question word apa toh yang kita gunakan? What in the question word? Number 1 in question form. Jadi bentuk pertanyaannya yaitu menggunakan kata why and then what for. Ya. Why and what for. Jadi kata why, kata tanya why itu tidak harus dijawab dengan kata because, ya. Kemudian to answer why and what for question form. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang menggunakan question why and what for, we can use conjunction to, in order to, and so that. Jadi untuk
menjawab pertanyaan yang menggunakan kata why, what for, yang menanyakan tentang the purpose of doing something, maka kita dapat menggunakan conjunction to, in order to, or so that. Ya, sekarang polanya dilihat, the pattern. Polanya adalah why or what for, and then plus auxiliary verb plus subject plus verb and then plus object. Ya, auxiliary verb itu apa? Seperti do, does, did, can, will. Ya, must itu adalah auxiliary verb. Example number 1, why do the exercise every day? Mengapa mereka berolahraga setiap hari? Atau bisa juga kita menggunakan kata what for, sama ya artinya. What for do they exercise every day? Untuk apa mereka berolahraga setiap hari? Kemudian kita menjawabnya dengan menggunakan conjunction to, in order to, atau so that. Ya. B, the exercise every day to have strong bodies. Kalau menggunakan conjunction to. Saya ulang, the exercise every day to have strong bodies. Atau the exercise every day in order to have strong bodies. Kemudian yang nomor 2, the exercise every day so that they will have strong bodies. Mereka berolahraga setiap hari supaya mempunyai tubuh yang kuat. Atau mereka berolahraga setiap hari supaya tubuh mereka akan mempunyai tubuh yang kuat. Jadi kita untuk menjawab ini kita menggunakan conjunction to, in order to, and then so that. Contoh berikutnya, what for must you study every day? What for must you study every day? Ya. Atau why must you study every day? I must study hard to pass the final exam. I must study hard in order to pass the final exam. Atau I must study hard so that I pass the final exam. Ya. Kemudian yang terakhir, why does he wake up early? Why does he wake up early? Kenapa kita menggunakan kata does di sini? Karena apa? Subjeknya menggunakan he. He wake up early to be on time to work. Dia bangun pagi-pagi supaya tepat waktu untuk bekerja. Bisa menggunakan to, bisa menggunakan in order to. Ya, kemudian yang berikutnya, he wakes up early so that he will be on time to work. Kita menggunakan yang so that. Nah, ya anak-anak, tadi Bu Guru sudah menerangkan I have explained you chapter 2 ya. The first is to state the purpose of doing something, yaitu menyatakan tujuan melakukan suatu tindakan. We can use the first is menggunakan conjunction. We can use conjunction to, and then in order to, and then so that, yang artinya apa? Supaya, agar, atau untuk. Kemudian polanya saya ulang, kalau yang to, in order to itu followed by verb 1 ya. Kemudian kalau yang so that itu followed by clause atau diikuti dengan subjek, predikat, objek. Kemudian yang kedua, yang kedua tadi? To ask about the purpose of doing something ya. To ask the purpose of doing something, yaitu menanyakan tujuan melakukan suatu tindakan. Kita tadi bisa menggunakan kata apa? Why and then what for. Kemudian to answer the question form of why and what for, kita menggunakan conjunction in order to,
to atau sound that. Ya anak-anak, untuk hari ini chapter 2 yang bagian yang pertama yaitu to state the purpose of doing something sudah Bu Guru terangkan. Untuk pertemuan kedua nanti kita akan membahas bagian yang kedua yaitu apa? Agreement and disagreement. Ya, kemudian untuk latihan nanti kamu kerjakan di Google Form. Pengumpulannya nanti saya beri waktu sampai sore hari. Jadi kamu bisa membuka buku kalian pada chapter 2, buku paket pada chapter 2, kemudian buku Intan Pariwara pada chapter 2, karena kita pembelajaran jarak jauh, jadi untuk menerangkan atau membahas buku kita ada keterbatasan waktu ya. Mudah-mudahan untuk semester 2 nanti kita bisa bertatap muka, jadi kita bisa menerangkan secara jelas sejelas-jelasnya ya. Kita berdoa aja semoga COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa belajar secara tatap muka. Oke anak-anakku, saya akhiri, tetap semangat dan sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.